Bab 62, Duka untuk Miftah. Sudah beberapa hari Indria mengikuti suaminya kerja. Mereka selalu melewati setiap harinya dengan kemesraan dan kebahagiaan. Seminggu lagi adalah pernikahan Miftah dan Laili. Indria masih kebingungan mau memberi hadiah apa. Dia mencari-cari ide, tetapi masih belum menemukan apa yang cocok untuk temannya. Yongki yang sedang sibuk bekerja menjadi cemas melihat istrinya yang terlihat gusar. Dia segera menghampiri istrinya. "Apa yang membuat kamu gelisah seperti ini?" tanya Yongki perhatian. "Pernikahan Laili dan Miftah minggu besok. Sebaiknya ngasih kado apa ya?" Indria balik bertanya. "Walah, tak kirain ada masalah apa. Sudah, jangan terlalu banyak pikiran. Biar suamimu ini yang urus," jawab Yongki santai. "Mas Yongki memangnya mau memberi kado apa?" tanya Indria penasaran. "Laili setiap bepergian selalu berganti tas. Berarti dia suka mengoleksi tas. Kalau Miftah, dia akan aku belikan jam tangan sepertiku. Hanya beda warna saja," ucap Yongki. Indria menurut saja. Dia yakin jika pilihan suaminya yang terbaik. "Sekarang tenangkan dirimu. Jangan banyak pikiran. Semua sudah aku atur. Besok kamu tinggal bersiap-siap saja," timpal Yongki. Indria akhirnya merasa lega. Dia memeluk suaminya yang selalu bisa diandalkan. Yongki membalas pelukan istrinya. Dia sendiri tahu jika wanita yang hamil mudah stres, panik, dan emosian. Jadi, dia selalu berkonsultasi dengan dokter lewat ponsel. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk istri dan anak yang masih di dalam kandungan. "Mas, aku ingin batagor," bisik Indria. Yongki tertawa. Dia ingat jika 1 jam yang lalu istrinya makan nasi kuning. "Baiklah, kamu berbaring di sofa dulu sambil nonton televisi. Masih mau apa lagi? Jus atau camilan yang lainnya?" tanya Yongki memastikan. Jus alpukat, keripik singkong, rasa balado, dan martabak telur," jawab Indria riang. Yongki tersenyum geli karena nafsu makan istrinya sangat banyak. Yongki mencium kening Indria, kemudian kembali ke meja kerjanya. Tak lupa dia langsung menelpon karyawannya untuk membeli pesanan istri tercinta. Tidak lama kemudian, pesanan makanan datang. Indria langsung mencicipinya, dan ternyata sesuai di lidahnya. "Enak tidak?" tanya Yongki. "Tentu saja enak," jawab Indria. "Makanlah yang banyak, biar kenyang dan tidak rewel lagi," bujuk Yongki. "Mas," pekik Indria tidak terima dikatakan rewel oleh suaminya. Yongki tertawa, tetapi istrinya jika lapar memang rewel. Tidak peduli itu malam, Yongki akan mengusahakan apapun yang istrinya inginkan. Sampai tiba-tiba Yongki mendapat telepon dari Miftah. Baru diangkat sudah terdengar tangisan yang keras. "Kamu kenapa, Mif?" "Laili, dia kecelakaan. Sekarang kamu di mana?" "Aku di rumah sakit." Yongki ikut bersedih. Baru beberapa hari ini sahabatnya bahagia, tetapi malah sudah mendapat musibah. "Innalillah, ayo mas kita segera menyusul ke sana.
ajak Indria yang ikut mendengar. Iya, jawab Yongki. Sesampainya di rumah sakit, sudah ada banyak orang, bahkan Ghazali dan Fatimah juga berada di sana. Mif, bagaimana kabar calon istrimu? Tanya Yongki ikut gemetar. Tidak bisa membayangkan jika itu terjadi padanya. Miftah geleng-geleng kepala. Kemudian dokter keluar sambil menunduk menyampaikan bela sungkawa. Innalillahi. Miftah berlari memeluk jasad Laili yang sudah ditutupi kain kafan. Yongki terus berusaha membujuk sahabatnya untuk kuat dan tabah. Indria ikut merinding dan menangis. Padahal baru kemarin dia bertemu dengan Laili juga. Umi, bagaimana Laili bisa kecelakaan? Tanya Indria. Motornya tertabrak mobil dan luka kepalanya parah. Tidak bisa tertolong lagi. Jawab Fatimah, merupakan rahasia Allah. Tapi perpisahan dengan orang yang dicintai lebih menyakitkan. Gumam Indria menangis pilu. Setelah jenazah Laili disolati, langsung dimakamkan di pemakaman umum. Indria dilarang ikut, sebab memiliki hati yang rapuh. Akhirnya Indria ikut pulang bersama uminya. Sedangkan Yongki dan Ghazali menemani Miftah ke pemakaman. Awalnya Miftah bisa tegar. Tetapi setelah yang mengantar jenazah sudah pada pulang, dia mulai menangis. Nak, ikhlaskan, biar calon istrimu tenang, bujuk Ghazali. Miftah hanya menangis dan tidak menanggapi nasihat dari semua, termasuk Yongki. Mif, ayo pulang. Hari sudah sore dan mau hujan. Ajak Yongki. Iya, jawab Miftah. Di dalam mobil, Miftah merenung. Kemudian menangis dan memukul dadanya sendiri. Hentikan Mif, jangan siksa dirimu seperti itu, sergah Yongki. Teori itu mudah. Sabar, tabah. Tapi yang menjalaninya itu sulit. Aku tidak butuh semua ucapan itu. Aku hanya ingin Laili hidup lagi. Kenapa? Kenapa setiap yang aku cintai selalu pergi meninggalkan aku? Teriak Miftah. Istighfar Mif. Kamu adalah lelaki hebat yang kuat. Jadi jangan rapuh, bentak Yongki. Kamu selalu beruntung Yongki. Hidupmu sangat sempurna. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang dicintai. Jika kamu di posisiku, belum tentu kamu akan kuat, balas Miftah pilu. Yongki terdiam. Memang tidak akan mudah menjalaninya. Yongki sendiri tidak akan sanggup sekedar membayangkan bagaimana jika ditinggal Indria. Dosa aku apa, Yongki? Kenapa aku selalu ditinggalkan oleh orang yang aku cintai? Apakah di masa lalu aku berbuat dosa yang sehingga kini aku terus menuai karma? Pekik Miftah frustasi. Ini ujian agar bisa menaikkan pangkat kamu. Aku yakin kamu bisa melaluinya. Support Yongki sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya Yongki sampai juga mengantarkan Miftah ke rumah. Kamu sebaiknya istirahat dulu Mif. Jika butuh apa-apa bisa bilang padaku, bujuk Yongki. Aku bosan jadi orang baik, Yong. Aku sudah lelah. Gumam Miftah masuk ke rumah. Dengan tatapan kosong, Yongki mengantarkan Miftah sampai ke dalam rumah. Yongki cemas juga dengan kondisi mental sahabatnya. Setelah memastikan Miftah tiduran di sofa,
Yongki berpamitan pulang. Miftah menatap kepergian Yongki dari dalam rumah. Dia sangat iri karena sejak dulu kehidupan Yongki selalu beruntung. Bahkan tanpa bersusah payah bisa mendapatkan Indria yang berkilau seperti berlian. Sedangkan dia, Miftah mulai membandingkan dirinya dengan Yongki. "Ah!" teriak Miftah sakit kepala. Miftah membuka lemari, masih ada sisa koleksi bir milik ayahnya. Miftah kemudian meminumnya seteguk demi seteguk. "Aku ingin berubah, tetapi kenapa aku diuji seperti ini? Aku tidak tahan lagi merasakan kehilangan. Kenapa? Kenapa takdir begitu kejam?" Gumam Miftah mulai mabuk. Ditinggal selingkuh mantan, ditinggal Safira, dan kini justru calon istri yang benar-benar dia idam-idamkan selama ini. "Aku lelah jadi orang baik. Aku lelah jadi orang baik." Gumam Miftah terus meneguk minuman keras di hadapannya langsung dari botol. Ponsel miliknya terus berbunyi. Rupanya ada panggilan nomor yang tidak dikenal. "Siapa?" "Aku Safira. Turut berduka cita ya, Kak." Jika menelpon untuk berkata seperti itu, lebih baik tidak usah saja. "Tunggu, apakah ijazah ada di tangan Kak Miftah yang asli?" "Iya, kamu ambil saja sendiri di rumah aku. Aku kirimkan alamatnya sekarang." Setengah mabuk, Miftah tertawa dan meminum lagi alkoholnya sampai 1 botol habis.